Shalom, sahabat-sahabat sekalian yang setia menonton Beji Nuru Channel. Kita bertemu kembali dalam pembahasan hari ini. Nah, topik kita hari ini adalah tentang sebuah terjemahan dalam Alkitab Bahasa Nias atau disebut dengan Surah Ni'amoniyah. Nah, saat ini kita akan melihat sebuah terjemahan dalam satu ayat, yaitu Pengkhotbah 12 ayat yang ketujuh, yaitu tentang terjemahan kata roh atau nafas dalam bahasa Nias, yang dalam bahasa Nias itu adalah behu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu arti atau terjemahan yang sebenarnya roh dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan dengan kata behu dalam bahasa Nias. Nah, kada amba ida ina talifusa khususnya orang-orang Nias dimanapun berada, baik si sobat dan niha maupun si sobat dan rato, apakah ada kata fareso Alkitab da bahasa Nias surahnya monia, apakah fagele terjemahannya merubah jura jamu baka fili dua ayat itu so kata behu di sana atau kata roh, karena dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu terjemahannya adalah roh, atau terjemahan lain itu adalah nafas. Nah, saat ini supaya kita tidak salah memahami itu Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ketujuh atau surah Jangan Bakal Fili 2 ayat itu, maka kita akan bahas bersama-sama. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat slide yang selanjutnya. Nah, ini saya berikan tampilan, yaitu ada Alkitab bahasa Indonesia dan ada juga Alkitab bahasa Nias yang diterjemahkan dengan surah Ni'amoniyah. Nah, saat ini kita akan belajar dua pasal, tetapi kita lebih nanti condong kepada Pengkhotbah 12 ayat 7, tetapi kita harus bandingkan dengan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh, atau Sarah Mojefa Jasi 2 ayat di situ, dan surah Jangan Bakal Fili 2 ayat di situ. Jadi hampir-hampir mirip pasal 2 ayat 7 dan pasal 12 ayat yang ke-7. Nah, sekarang kita lihat bunyi daripada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dalam terjemahan baru katakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata yang saya ambil di sini adalah nafas. Apa terjemahannya? Apakah nafas itu memiliki arti yang lain? Mari kita lihat apa yang disebutkan dalam bahasa Ibrani. Nafas di sana adalah nesama, yang artinya adalah seperti angin, ya, atau wind atau breath dalam bahasa Inggris. Jadi itu tidak wujudnya itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba dan lain sebagainya. Ya, angin, gimana kalau kita menghembuskan nafas, ya kita tidak ada apa-apa, ya, keluar begitu saja dan tidak ada wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, dalam cerita ini kenapa saya angkat Kejadian pasal yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, khususnya Adam dari debu tanah, maka diberikanlah nafas hidup supaya Adam itu atau tanah yang sudah dibentuk itu menjadi hidup, menjadi makhluk yang hidup. Jadi prinsipnya adalah supaya ciptaan Tuhan itu niwewe danga lowalangi dana Adamo inatola auria, maka harus ibe hanu-hanu lowalangi. Jadi siso nibe lowalangi baboto kadamo adalah hanu-hanu. Nanti kita akan lihat terjemahan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 atau surah John Fili 2 ayat itu, apakah si keluar more baboto niha adalah hanu-hanu atau tanebe sesuai dengan terjemahan dalam bahasa Nias. Mari kita lihat bersama-sama. Tetapi sebelum kita ke sana, saya tekankan sekali lagi bahwa nibe en lowalangi baboto niha ena auri niha ena auri kadamo bagi terdana adalah nafas atau hanu-hanu ena monoso, ya, kadamo bagi natadana. Lalu nanomate dan yani hadaji keluar muri babotonya, ya, menurut surat yang bakal Fili 2 ayat itu. Ini adalah Pengkhotbah 12 ayat yang ketujuh, ada roh. Jadi kalau Pengkhotbah 12 ayat 7 menggunakan kata roh dalam bahasa Indonesia, jadi yang keluar dari diri manusia itu adalah roh. Dalam bahasa Ibrani yaitu ruah, dan itu sama terjemahannya, itu merujuk kepada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh tadi, bahwa roh yang dimaksud itu adalah
apa namanya, seperti angin atau nafas yang diberikan oleh Allah kepada Adam ketika Adam dibentuk dari debu tanah, maka supaya dia hidup maka diberikan roh, diberikan nafas ke dalam hidungnya sehingga dia hidup. Nah, ketika manusia mati, maka roh yang sama atau nafas yang sama kembali kepada sang pemberi. Nanti kita lihat ayatnya dalam bahasa Nias. Nah, ama ina batali husa da'na zino uila zino baso babuku darmali, itu surahnya muni'il, bahwa dalam pengkhotbah atau surah Jamu Baka Fajr Filidu Atif itu surah salah terjemahan menurut Daodo. Hana dana dah kata baso. Fatua le mangawuli badana gabu-gabu anda bajiso iya meki. Ba fatua le mangawuli balo walangi behu. Ini yang menjadi masalahnya. Khelo walangi samee ya iya meki. Jadi seolah-olah kalimat pertama itu sudah benar ya. Kalimat pertama itu sudah benar. Ya, pertama dana nomor sara no benar bahwa nama teniha maka gabu-gabu mangabuli gabu-gabu ya, mangabuli badana gabu-gabu. Orang bagabu-gabu lahal ita badan lahal ita maka akan mengabuli ita badana mengabuli ita bagabu-gabu. Itu sudah benar, no benar dan tetapi terjemahan bagian kedua di menurut salah terjemahkan. Lo cocok ya bahasa aslinya ya, baik bahasa Ibrani, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Hana dana iwa mangabuli balo walangi beku. Nah, terlanjut ke dana lo walangi sami ya miki seolah-olah lo walangi pernah ibe beku, pernah ibe ada hantu baboto niha sehingga auri niha. Nah, ini akan mengganggu pikiran saya tentang terjemahan dalam bahasa Nias. Mari kita lihat kata behu. Ada dua ayat yang saya angkat di sini. Kata behu dalam bahasa Nias yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah hantu. Sementara tadi kalau kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 7, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah roh. Tetapi bahasa Nias disebut behu. Nah, seolah-olah yang keluar dari tubuh manusia itu ketika dia mati, nano fabali botonoso, ya nano matenya seolah-olah jika keluar moriba sangabuli keluar ini seolah-olah adalah behu, hantu. Apakah itu benar atau bagaimana? Menurut saya tidaklah benar terjemahan seperti itu. Karena kata behu dalam Matius 14 ayat 26 itu adalah ketika Yesus berjalan di atas air lalu mengira murid-muridnya mengira bahwa itu adalah hantu. Jadi ada hantu. Hantu itu adalah setan, ya. Hantu itu adalah kata lain daripada setan. Yang itu kata-kata hantu atau beku itu adalah jahat adanya, ya, jahat. Nah, apakah keluar roh jahat, keluar beku si jahat moriba botodade nano mate ita, apakah cuma dana tenga berisi keluar moriba botoda adalah hanu ni beelo walangi me fakami kadamo fama khawa, khususnya kadamo sebagai manusia pertama ketika dia menghembuskan nafas hidup itu dan nano mate nih maka nafas itu akan kembali kepadanya yang memberikan nafas itu sendiri. Lalu ama inna batali husay menurut yao dan pengamatanku terjemahan keda surah ni amuni surah Jamu Baka ya Fajr Fili 2 ayat itu tengah behu terjemahannya. Jadi sengabuli kalau melangi nanomat ini tengah behu tetapi harusnya adalah hanu-hanu atau nosok. Kita baca bersama. Fatua le mengabuli badan gabu-gabu anda bajiso iya meke ba fatua le mangawuli balowalangi hanu-hanu atau noso kelualangi samee ya iya meke. Amna pas terjemahannya menurut yau. Jadi khadra ama ira ina talifuse khususnya khadra inoni lowalangi sobaso tanmoni lowalangi. Mari kita perhatikan terjemahan bahasa Nias karena ada beberapa hal yang belum sempurna, ya kita tidak perlu salahkan siapapun, tetapi kita yang tahu, kita yang bisa membaca dan menganalisa terjemahannya, mari kita bantu drama ina, sehingga ya ira pas pemahaman ra, ina abo tu badodora, ero ayati daromali lowalang. Jadi yang pertama, mengabuli badan gabu-gabu itu sudah benar, berminyak ita lahal muriba gabu-gabu, maka namate nih maka mengabuli gabu-gabu, maka kemudian
noso sebab boto dari mangahuli kalau walangi sama iya mege awina benar tadi tengah beku jika keluar muri baboto da mangahuli kalau walangi berbeku le pernah ibe kalau walangi beku baboto da naur ita. Nah, jadi mudah-mudahan Ama Ina, Talifu Sefefu, saudara sekalian bisa mendapatkan pemahaman yang menolong untuk memahami pengkhotbah 12 ayat yang ketujuh, khususnya kata roh ya atau nafas ya, sehingga kita tidak salah memahaminya. Terima kasih karena kesetiaan saudara untuk menonton channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe bagi yang belum, dibagikan kepada orang lain supaya mereka bertambah dalam pemahaman. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Jadi semua terbuka untuk memberikan pendapat, memberikan pertanyaan. Nanti kita akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.